Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Apa yang kau alami kini
terjun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mempersiapkan hati untuk beribadah di rumah masing-masing. Apa yang kau alami Mungkin bisa kita saksikan mungkin dan tak dapat melihat tayangan berikut engkau mengerti. langkah-langkah cara melakukan Tuhan pembayaran digital tanamkan atau di persembahan hati, digital. indah semua. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah tayangan berikut tadi, Bapak Ibu mungkin bisa saya jelasin sedikit mengenai persembahan digital tersebut. Persembahan digital itu sebenarnya saat melakukan persembahan ini akan keluar referensi itu posisinya yang seperti yang dijelaskan tadi, bahwa persembahan itu bukan artinya dalam artian gini, persembahan itu kan kadang kayak kemarin si adik Yesi bertanya, "Kak, aku malu dong Kak, kan persembahan saya umpamanya hanya masukin 5.000. Bapak Ibu nggak usah khawatir, persembahan itu bukan dilihat dari besar kecilnya, tapi bagaimana hati kita mempersembahkannya dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Terus yang kedua, di dalam persembahan ini seperti tayangan tadi disampaikan bahwa
persembahan digital ini tidak mencantumkan nama perorangan. Jadi persembahan ini untuk tidak diperlihatkan atas nama pribadi-pribadi, tapi ada muncul referensi. Saya pun sebagai pelaksana tidak akan melihat, tidak tahu. Tapi nanti total seluruhnya akan kami kumpulkan dan akan kami rekap dan kami akan serahkan ke bendahara. Mungkin hanya itu penjelasan singkat saya dari saya dulu. Nanti kalau ada yang ini, kami akan kembali muncul setelah ibadah. Setelah ibadah, nanti kami akan jelaskan kembali kalau ada yang belum paham bagaimana cara penggunaan persembahan digital ini. Karena saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudara pasti sudah sangat rindu untuk berkumpul, tapi karena kondisi yang sedang yang lagi terjadi seperti ini, sabar-sabar dulu. Mungkin kita bisa melakukan persembahan ini lewat sistem yang ada. Kita dari sarana sama prasarana sama seksi dana ini coba menyiapkan salah satu langkah yang bisa kita lakukan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, nanti kita jelaskan setelah ibadah. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja dan yang akan beribadah di rumah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai akan ibadah kita. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi semua yang tercipta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Perarakan kemenangan Allah. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita
Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Tuhan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sambut dari nyanyian Mazmur 68 ayat yang 7. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengaminkan dasatita atau 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.
dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun aku juga selamanya. Silakan duduk kembali. Dengan segala kerendahan hati sebagai gerejamu, kami mengaku belum sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling menerima dan saling menghargai dalam kepelbagaian. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Mari kita membawa persembahan syukur kita dengan didasari dari nats pembimbing. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Mazmur 68 ayat 4. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seru
Engkaulah yang besar selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu, melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan firman Tuhan, kita baca dan renungkan dalam ibadah ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Bacaan kedua dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di minggu pemuliaan Kristus, minggu raya hari ini, kami datang berkumpul di tengah-tengah rumah kami masing-masing, beribadah kepada Tuhan, membawa keluarga dan seisi rumah kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih bahwa ada waktu yang Tuhan beri bagi kami menikmati persekutuan di rumah masing-masing dan dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Dalam ibadah ini kami merindukan kebenaran Tuhan. Karena itu kiranya Roh Kudus membuka pemikiran-pemikiran kami mengerti kebenaran Tuhan. Dan kami semakin bertumbuh, semakin mendalami kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Layakkan kami Tuhan menikmati sabda-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pembacaan yang pertama dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas,
tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sidang Jemaat yang terkasih, pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal keempat, 1 Petrus pasal keempat ayatnya yang ke-12 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah jika mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kita berdiri, kita mengaminkan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang tu kadami. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersama-sama dengan keluarga kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam Minggu Raya hari ini. Dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, kami menyapa kita semua, kiranya kita dalam hidup yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Dalam Minggu Raya ini, minggu yang biasa disebut dengan Minggu Pemuliaan Kristus, dan juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGI. Dan tema kita hari ini, bertekun dalam doa bersama. Bertekun dalam doa bersama, tontong sengina masambayang. Dalam pembacaan kita hari ini, khususnya di Yohanes 17, memang kalau kita lihat ayat 1 sampai 11 itu bacaan kita hari ini menjadi bahan utama, tetapi sesungguhnya doa Yesus itu menyangkut semua di pasal 17. Salah satu disiplin rohani bagi kita orang Kristen adalah doa. Sangat dipertanyakan ketika orang yang sudah percaya dan mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kemudian dalam hidupnya tidak pernah berdoa. Ada pernah seorang anggota yang kemudian mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak bisa berdoa, tapi saya hanya berdoa dalam hati. Pertanyaan di sini kira-kira bagaimana yang dimaksudkan berdoa dalam hati ya? Ya. Dari semua disiplin rohani, doa merupakan hal yang paling sentral. Karena doa mengantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Satu pendapat yang saya kutip dari Richard Foster. Dia katakan, semua disiplin rohani itu misalnya doa, bersekutu, bersaksi, waktu teduh, ya. Tapi doa adalah disiplin rohani yang paling sentral. Karena doa mengantar kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Komunikasi yang terus-menerus. Itu penekanan di situ ya. Terus-menerus. Meskipun doa merupakan hal yang sedemikian sederhana, sehingga seorang anak kecil pun dapat melakukannya. Coba kita lihat anak-anak kecil, kalau kita suruh berdoa pasti bisa. Karena memang diajar dari kecil. Namun doa merupakan suatu pekerjaan yang teramat mulia dan kudus. Doa adalah persekutuan dengan yang maha kudus. Dan adalah esensi dari ibadah yang benar. Saluran bagi segala berkat dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan. Pendapat ini juga saya kutip dari Andre Murray. Karena itu dapat diartikan doa adalah komunikasi. Bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Dan inilah hakikat doa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara berkomunikasi dengan Tuhan? Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara-saudara berkomunikasi dengan Allah yang maha kuasa?
Doa merupakan hak istimewa anak Tuhan untuk berkomunikasi dengannya. Dan karena itu berdoa adalah memasuki komunikasi untuk bergaul dengan Tuhan. Ini penting di sini. Doa adalah memasuki komunikasi bergaul dengan Tuhan. Dan doa adalah hak istimewa setiap orang percaya. Hak kita. Ya. Beberapa perenungan dari pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pertama, kita lihat di Yohanes 17, ini doa Yesus. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Pasal 17, kita lihat di situ. Pertama dari pasal 1 sampai 11, itu adalah doa Yesus. Dan kemudian doa untuk kesatuan murid-murid dan semua orang percaya. Yang kedua, bahwa mengapa Yesus mendoakan murid-muridnya dan gerejanya. Apa yang kita mulai di situ? Mengapa Yesus mendoakan? Kita mesti tahu bahwa dunia adalah medan pertempuran yang dahsyat, di mana kekuatan-kekuatan di bawah kuasa iblis sedang melawan kekuatan-kekuatan yang berada di bawah otoritas Tuhan. Iblis yang dimotivasi oleh kebencian kepada Kristus dan juga kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Karena itu Yesus mendoakan murid dan gerejanya. Karena itu Yesus mendoakan para muridnya dan kita sekarang. Kristus mendoakan murid-muridnya yang adalah orang-orang percaya pilihannya supaya aman dan terhindar dari kuasa iblis. Yesus sangat tahu tentang dunia yang kondisinya yang ditempati manusia yang memang tidak aman bagi anak-anaknya. Penuh dengan godaan, tantangan dan cobaan yang bisa membuat manusia setiap hari jatuh ke dalam dosa. Karena itu Yesus memperkenalkan model cara membangun relasi yang kuat dengan Allah. Membangun kedekatan dengan Allah. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Kita lihat Yesus berkarya di dalam dunia ini. Ia tidak mengesampingkan doa atau relasi atau hubungan dengan Tuhannya. Pagi-pagi benar, ia kemudian berdoa kepada Bapa di sorga. Tengah-tengah malam, ia berdoa kepada Tuhan. Bahkan mengajak murid-murid untuk berdoa. Yesus tidak menyepelekan tentang relasi dia dengan Allahnya. Karena itu orang Kristen yang percaya kepada Yesus hendaknya senantiasa juga mengikuti apa yang diteladankan oleh Yesus. Berdoa atau berkomunikasi dengan Allah. Sehingga ketika kita lakukan itu terus-menerus, tekun, menunjukkan spiritualitas, kedisiplinan spiritualitas kita yang tinggi. Karena itu tekun berdoa adalah ciri khas yang nampak bahwa hubungan yang intim dan erat selalu nyata bagi orang percaya. Ya, saya tidak bisa menghitung Bapak Ibu berapa kali berdoa sehari. Bangun pagi, kemudian sarapan pagi, mau berangkat kerja dalam perjalanan, sampai kemudian sebelum tidur doa. Itu rutinitas. Rutinitas tetapi kemudian di dalamnya ada ketekunan. Ketekunan dari kata tekun atau bertekun dari kata tekun. Saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun itu artinya rajin, sungguh-sungguh. Ya, contohnya misalnya anak-anak itu rajin belajar. Kalau kita orang Kristen rajin berdoa. Rajin berdoa. Yang ada di dalam gedung gereja ini, apakah kita bertekun berdoa? Ada program kita di masa pandemi ini, tiap pagi ada saat teduh, rehat. Apakah kita duduk bersama, kemudian bersaat teduh? Kok terus salah bang, miti rehat disampaikan, tapi kemudian tidak ada yang berbesar hati untuk duduk sejenak, bersaat teduh dan memuliakan Tuhan. Juga ibadah malam. Ibadah malam tiap malam. Dan kita Gereja Toraja Jemaat Tangerang sudah hari yang ke-69 hari ini. Tiap malam kita berdoa.
Saya berharap bahwa kita Gereja Toraja Tangerang boleh dengan duduk bersama dalam keluarga, doa bersama, dan datang memuliakan atau menyembah Tuhan seisi rumah. Selama ini kita abaikan itu, tetapi masa pandemi ini kita diajak untuk duduk bersama, doa bersama, dan ketika terbangun ini sudah beberapa bulan akan menjadi bagian hidup kita ke depan. Ada waktu untuk doa bersama dengan keluarga kita. Kalau tiap malam saya pimpin lewat Zoom meeting, sekitar 20-an kakak yang ikut. Yang lainnya itu ibadah di rumah masing-masing. Bahkan juga ada di luar yang banyak meminta tata ibadah itu setiap malam. Mudah-mudahan kita juga duduk bersama dalam keluarga, doa bersama dalam keluarga kita masing-masing, seisi rumah. Dan ketika sudah terbangun beberapa waktu lamanya itu, akan menjadi sebuah bagian kita hidupi. Kita bertekun dalam doa bersama dalam keluarga kita. Hal yang kedua yang mau dilihat di sini, mengapa harus tekun berdoa bersama? Ada 5 hal penting. Saya katakan tadi bahwa berdoa itu tidak cukup sekali seumur hidup. Ya, tidak cukup sekali seumur hidup. Bisa dibayangkan ya, kita hidup berapa hari, berapa tahun dalam dunia ini, tapi hanya sekali saja kita berdoa. Tapi saya pikir orang Kristen tidak ada begitu ya. Pisambari lama sambayang lan allo katuanna. Calvin mengatakan, Calvin ini menganalogikan doa itu adalah seperti nafas. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Seberapa kali kita bernafas dalam 1 menit? Coba bisa dibayangkan. Yohanes Calvin menganalogikan doa itu adalah seperti nafas. Setiap saat kalau kita sudah tidak bernafas berarti kita sudah meninggal. Jadi kalau orang tidak pernah berdoa berarti rohaninya mati. Nah, ada 5 hal penting mengapa tekun berdoa. Pertama, ini ungkapan Yesus agar semua menjadi satu. Ut omnes unum sin. Ini motto dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI. Agar semua menjadi satu. Doa adalah pemersatu, pengikat untuk bersatu dan memelihara kesatuan dan persatuan. Kalau dalam rumah tangga selalu ada masalah, duduk bersamalah dan berdoa supaya kemudian tetap diikatkan dalam kesatuan. Kalau ada masalah dalam setiap pekerjaan, mari duduk bersama dan kita berdoa. Tak ebang mau tasi pahang teh, tak ebang mau tasi enggak teh. Mari kita duduk bersama. Yesus mencontohkan dalam kesatuan dia dengan Bapaknya. Satuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di sini kita lihat tentang ketritunggalan Allah. Keesaan Allah dengan umat percaya dan keesaan antara umat percaya agar bertekun dalam iman dan pengharapan yang sama atau hidup dalam keesaan percaya. Keesaan atau kesatuan Allah dengan orang percaya diyakini oleh Paulus bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, Roma 8. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kesatuan kita, relasi kita dan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, dengan doa kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menjumpai kita dengan lawatan kasih-Nya. Di sanalah segala pengharapan kita, segala pergumulan kita, rencana dan permohonan bahkan syukur kita dinyatakan. Kita nyatakan. Doa adalah sarana kita bisa datang berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Berjumpa setiap saat. Doa tidak hanya menyampaikan keluhan. Doa tidak hanya menyampaikan pergumulan, sederetan permohonan-permohonan. Bahkan terkadang doa kita itu hanya dengan doa pribadi kita sendiri. Tidak untuk orang lain, tidak untuk orang di sekitar kita. Tetapi doa juga adalah untuk orang lain. Dan doa kita nyatakan di dalamnya ada syukur dan pujian.
Yang ketiga, lewat doa kita menikmati kasih Allah, berkat pertolongannya dalam hidup ini. Firman-Nya mengatakan Yakobus 4 ayat 2, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang keempat, doa sebagai sarana pengakuan dosa. Dalam doa, kita mengakui kelemahan kita. Dalam doa kita mengakui dosa kita. Karena setiap hari, sadar atau tidak, kita melakukan hal yang Allah tidak kehendaki. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kelima, doa adalah sarana menyaksikan mujizat Tuhan. Artinya apa? Dengan doa Yesus mengizinkan kita menikmati mujizat dan kuasanya. Contoh, ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang cacat, buta, tuli, dan sebagainya. Itu yang saya bisa catat dan saya bisa sampaikan dengan hal penting mengapa tekun berdoa. Ada beberapa manfaat dalam doa bersama. Kisah Rasul 6, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 pembacaan kita tadi. Pengaruh doa bersama ada keberanian. Pengaruh doa bersama ada keberanian, ada kekuatan dan semangat untuk hidup dalam kebenaran dan menyuarakan kebenaran bersama. Bagaimana murid-murid setelah pulang dari Bukit Zaitun, naik ke atas rumah dan duduk bersama, berkumpul bersama, bersekutu bersama, berdoa bersama-sama. Sehingga kemudian dari situ ada kekuatan, ada keberanian untuk hidup dalam kebenaran dan kemudian menyampaikan kebenaran itu. Kalau sendiri-sendiri saja, itu mereka kemudian bisa tidak berani. Tapi ketika mereka berkumpul bersama, doa bersama, ada kekuatan dan keberanian. Spiritualitas tumbuh, iman bertumbuh, semangat menjalani hidup dengan meyakini bahwa ada kuasa Allah yang menyertai kita. Memang ada doa pribadi kita masing-masing. Ada doa pribadi kita masing-masing. Tapi doa bersama penting juga. Jangan kita abaikan doa bersama dalam keluarga masing-masing. Saya ingat sekali waktu kami masih kecil, mungkin karena bapak saya adalah guru dan juga menjadi penatua. Setiap malam kami duduk bersama dan doa bersama sebelum makan. Dan bahkan kami digilir untuk berdoa, doa bersama. Ini sudah jarang sekali orang buat doa bersama. Ya, tidak mungkinlah saya doa bersama karena saya sendiri di rumah ya. Kalau Bapak Ibu yang ada 5, 7, 3, ambil waktu untuk doa bersama. Dan saya pikir ada banyak keluarga yang ketika sebelum keluar dari rumah doa bersama. Pulang ke rumah sebelum tidur ada doa bersama. Ini penting sekali. Kekuatan bersama, kebersamaan menjalani kehidupan dalam kebenaran Tuhan. Jangan hanya kita sendiri. Memang ada waktu kita saat teduh sendiri, tapi ada waktunya kita doa bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi. Spiritualitas murid-murid makin kuat dan bersemangat untuk terus berkumpul bersama dan berdoa. Dan kita lihat gereja mula-mula terus bertumbuh, terus berkembang dari 3.000 menjadi banyak. Oleh karena apa? Yang mereka buat adalah duduk berkumpul bersama, berdoa bersama, bersekutu dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Tidak hanya sendiri-sendiri. Itu kan gereja mula-mula kita lihat di Kisah Para Rasul. Dan bagaimana 1 Petrus 4 memang tidak secara nyata di situ ada doa, tetapi yang kita lihat di situ adalah jiwa dan kehidupan yang erat dengan Tuhan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada penganiayaan, tapi justru dengan relasi yang kuat dengan Tuhan, ada pergumulan, ada kesulitan, kita boleh kuat menghadapinya karena relasi kita dengan Tuhan kuat. Karena memang dalam perjalanan hidup kita ini tidak akan pernah yang namanya tidak ada penganiayaan atau penderitaan atau kesusahan.
pasti selalu ada. Karena itu, bagaimana kekuatan relasi kita, hubungan kita dengan Allah itu kuat. Bertekunlah berdoa, doakanlah keluargamu, doakanlah pekerjaanmu, doakanlah orang lain di sekitarmu, doakanlah tempat kesejahteraan kota, doakanlah bangsa dan negara ini. Dan itu yang biasa disebut doa syafaat. Memang biasa kalau saya masuk doa syafaat, mungkin orang mengatakan ini terlalu panjang doa syafaatnya Pak Pendeta, lebih panjang dari khotbahnya. Tapi saya pikir dalam doa syafaat ini semua didoakan. Tidakkah Bapak Ibu Saudara, ketika nama kita disebut dalam doa, kita sangat punya semangat dan kekuatan yang luar biasa. Didoakan, nama kita disebut. Ada lagu ya, di doa ibuku namaku disebut. Paulus mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu. Tetaplah berdoa berarti selalu dalam jalur hubungan dengan Tuhan. Sekalipun saudara sedang berhubungan dengan orang lain, saudara tidak memutuskan jalur hubungan saudara dengan Tuhan. Pendapat dari Donald Whitney. Menarik juga pendapat ini. Tetap berdoa berarti selalu dalam jalur hubungan dengan Tuhan. Sekalipun saudara sedang berhubungan dengan orang lain, saudara tidak memutuskan jalur hubungan saudara dengan Tuhan. Jalur hubungan kita dengan Tuhan selalu ada, tidak terputus. Bertekun dalam doa adalah buah iman orang Kristen. Kedisiplinan rohani yang luar biasa. Dan bahwa yang utama selalu membangun hubungan dengan Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Siapakah kita ini? Kita adalah milik Dia. Bukan milik kita sendiri, tapi milik Dia. Kalau kita merasa bahwa kita adalah milik Dia, mari kita selalu datang kepada pemilik kehidupan ini. Pemilik hidup kita. Kita selalu datang kepada pemilik hidup ini. Dalam buku Gerakan Cinta Alkitab dikatakan bahwa salah satu penyebab utama mengapa sangat banyak anak Tuhan yang tidak memiliki kehidupan doa bukanlah karena mereka tidak menginginkannya, namun karena mereka tidak merencanakannya. Salah satu penyebab utama mengapa sangat banyak anak Tuhan yang tidak memiliki kehidupan doa bukanlah karena mereka tidak menginginkannya, namun karena mereka tidak merencanakannya. Selalu direncanakan dan kemudian kita praktekkan. Banyak yang mau berdoa, rindu hatinya berdoa, tapi tidak pernah merencanakan dan melakukannya. Sehingga berlalu begitu saja. Mulailah membangun kehidupan doa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Membuat rencana sederhana setiap hari, sehingga kita sungguh-sungguh didapati Tuhan, tekun di dalam doa. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita bersyukur hari ini dalam ibadah hari Minggu akan diterima saudara kita Gregorius dalam percakapan dan penggembalaan beberapa kali lewat media Zoom. Ya. PSBB jadi memang kami percakapan dan baru hari ini saya bertatap muka secara langsung. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan mengantar saudara kita untuk masuk dalam persekutuan Gereja Toraja Kristen Protestan. Biarlah di dalam kebersamaan persekutuan ini kita terus membangun persekutuan jemaat Tuhan untuk memuliakan Dia. Dan kami menyambut saudara dengan sukacita dalam persekutuan Gereja Toraja. Dimanapun saudara berada nantinya akan menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman dalam lingkup Gereja Toraja. Dengan tema ini juga merayakan hari ulang tahun PGI. Gereja disatukan, gereja bersatu untuk terus mengandalkan kuasa Tuhan. Doa-doa gereja kuat dan luar biasa sehingga kuasa, kasih dan kemurahan Tuhan selalu dinyatakan bagi dunia ini. Terpujilah Allah Tuhan kita yang terus membimbing kita dalam tuntunan Roh Kudus
untuk membawa hidup kita berjumpa dengannya dengan doa setiap saat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bertekunlah dalam doa. Bangunlah relasi yang kuat dan intim dengan Tuhan Allah. Dengan doa, kita memperoleh kekuatan, sukacita, keberanian untuk menjalani kehidupan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa di tengah-tengah ibadah kita ini akan dilayankan penerimaan saudara kita. Saya sebut namanya Gregorius Timotius Brito Sura Masora. Nama yang panjang ya, kalau saya lihat di sini ada 5 kata. Saya persilakan untuk maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, saudara kita Gregorius Timotius Brito Sura Masora telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan gereja Toraja, agar nyata bahwa saudara dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota gereja Toraja. Saya persilakan menjawab pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, percayakah engkau dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu? Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Iya, saya percaya. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan iman gereja Toraja dan tata gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila engkau dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Saya ulangi pertanyaan ketiga supaya disimak. Berjanjikah engkau untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan iman gereja Toraja dan tata gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila engkau dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa, kita mendoakan saudara kita Gregorius Timotius Brito Sura Masora. Kita berdoa. Allah yang Maha Tahu dan Bapa yang Maha Kasih,
Kami bersyukur kepadamu. Oleh karena Tuhan sudah menggerakkan hati saudara kami ini, sehingga dia telah berdiri menyatakan imannya sebagai anggota gereja Toraja. Kiranya Engkau menolong dan menguatkan dia, supaya dari hari ke hari semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh pimpinan Roh Kudus, ia dapat mengikut Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya dengan sukacita. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami menyambut dengan sukacita Saudara Gregorius Timotius Brito Suramasora. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan selanjutnya dan dalam persekutuan bersama dalam gereja Toraja. Saya persilakan untuk menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, kita terima saudara kita dengan sukacita. Kita bersama-sama dalam persekutuan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan yang memanggil saudara kita datang dalam persekutuan ini. Tentunya bahwa dengan panggilan itu, saudara dan kita semua akan terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita berikan aplaus untuk saudara kita. Kita sambut dengan sukacita. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam syafaat. Sebelum kita berdoa, kita mendoakan Bapak Matius Lebang, Bapak Julius Tangkelangi dalam kondisi sakit. Juga kita mendoakan jemaat yang berulang tahun hari ini dan 1 minggu ke depan. Kita mendoakan gereja Tuhan, jemaat, bahkan lingkup gereja Toraja dan gereja-gereja dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI. Mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah untuk kasih dan kemurahan-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Engkau menjumpai dan melawat kami dengan menjalani kehidupan ke depan. Kami mendoakan semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, dalam ibadah di Gereja Toraja Jemaat Tangerang, hamba-Mu majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, dan tim Getorta TV channel dalam live streaming. Kami dipakai Tuhan dalam pelayanan, semua karena anugerah-Mu. Kami mohon ampun sekiranya ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan gereja-Mu, jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di berbagai tempat yang boleh bergabung dan bersama-sama dengan kami dalam ibadah Minggu Raya saat ini. Peliharakan dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, pelayanan, tugas, dan tanggung jawab mereka bersama dengan anak-anak, cucu, seisi rumah. Dan biarlah rumah tangga mereka senantiasa diberkati dan dipeliharakan oleh Tuhan. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena soal pekerjaan, hilangnya mata pencaharian mereka. Tuhan tolong mereka, bangkitkan semangat mereka, dan mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, Bapak Matius Lebang, Bapak Julius Tangkelangi, dan mungkin masih ada jemaat yang juga mengalami gangguan kesehatan. Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami mendoakan pelayanan majelis gereja, pelayanan ibadah, pelayanan diakonia, program pelayanan persembahan di digital kris. Biarlah pelayanan-pelayanan ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur di tengah-tengah ibadah ini. Kami menerima saudara kekasih kami Gregorius Timotius Brito Suramasora. Boleh terpanggil dalam kasih karunia Tuhan. Bersama-sama dalam lingkup gereja Toraja. Berkati kehidupan saudara kami, rencana-rencana ke depan, perjuangan. Dan biarlah dalam semuanya itu menikmati tuntunan kasih Allah. Juga bersama dengan keluarga besar
saudara kekasih kami Gregorius. Bapa di dalam surga, kami mendoakan pelayanan dalam lingkup gereja Toraja, badan pekerja sinode wilayah, badan pekerja klasis. Berkati setiap pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan, dan semuanya itu untuk boleh menjangkau jemaat-jemaat Tuhan, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Kami mendoakan hari ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kami mendoakan gereja-gereja Tuhan untuk tetap bersatu, untuk tetap menyuarakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Sehingga dengan demikian gerejamu menjadi berkat bagi bangsa dan dunia ini. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mendoakan semua tenaga kesehatan, tim relawan Satgas COVID-19, aparat TNI Polri, untuk terus bersatu menjadi bagian terdepan, memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami percaya Tuhan Allah, bahwa dengan kuasa dan kasih-Mu, wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Kami mendukung program pemerintah pembatasan sosial berskala besar, untuk juga dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Bahkan kami semua masyarakat, jemaat-Mu, tetap berupaya menjaga kebersihan, menjaga diri, dan terus waspada, dan tinggal di rumah kalau tidak ada hal yang penting untuk keluar dari rumah. Kami percaya dalam kuasa dan bingkai kasih-Mu kami dijaga dan dilindungi. Engkaulah Allah, benteng kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, berkati jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan 1 minggu ke depan ini. Dalam tuntunan kasih-Mu kami boleh terpelihara dengan baik. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, untuk kami boleh menjalani kehidupan dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa syafaat kami, syukur kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat, mengajarkan doa yang sempurna untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang di gereja maupun di rumah, mari sama-sama kita dengarkan warta jemaat Minggu 24 Mei 2020. Pelayan ibadah minggu ini, Bapak Pendeta Asmento Napa STH, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Penanggung jawab ibadah, Diaken Albert A. Bumbungan, liturgis Penatua Arnold Danari, keyboard Ibu Yesi F. Palangan, song leader Bapak Pendeta Lukas Banne STH, kru live streaming Felicio Mega Siri, Mega sampai Padang, dan Bapak Daud. Syukur kepada Tuhan, terima kasih atas pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Informasi dan himbauan, jemaat diharapkan untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah selama penerapan PSBB guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Informasi dan himbauan kedua, kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 1760008111867 atas nama Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti transfer ke Ibu Bendahara Penatua Elizabeth Sampelino. Kemudian yang kedua yang sudah dijelaskan oleh Bapak Penatua Aptalis Mantutu sebelum ibadah, bahwa persembahan juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang sudah ditampilkan tadi pada saat persembahan di live streaming.
Sekali lagi bahwa persembahan QRIS ini nama pengirim itu tidak akan tampil sehingga betul-betul menjadi personal sekali, tidak diketahui namanya untuk menjaga privasi. Jadi QRIS ini betul-betul untuk kita bisa menjaga privasi masing-masing dalam melakukan persembahan kita kepada Tuhan. Bidang kesaksian, ibadah singkat dan doa bersama Bapak Pendeta melalui via aplikasi Zoom meeting dilaksanakan setiap malam jam 8 malam. Liturgi dan informasi akan dibagikan di WA grup Jemaat Tangerang. Kemudian setiap harinya jemaat dapat mengikuti renungan singkat setiap hari bersama Bapak Pendeta Asmen Tonapa di channel YouTube Getorta TV. Bidang pelayanan Komisi Diakonia, telah tersedia bahan pokok berupa beras kepada jemaat yang membutuhkan. Dapat menyampaikan ke Komisi Diakonia Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan mengambil langsung di gereja. Dapat menghubungi Ibu Diakonia Kenderiani Lete dan Ibu Diakonia Ratni Daud. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan, tanggal 25 Mei Friandika Tangkealo, 26 Mei Bapak Ronald Lolongan, Rio Tangkelangi, 27 Mei Stefani Pangalinan, Aklia Mauren S dan Albert Bumbungan, 30 Mei Bapak Andreas Palangan, Mikael Jose Mairing, Yehezkiel Kate Parante. Kemudian laporan persembahan dan kolekte pelayanan 17 Mei 23. Kolekte ibadah tanggal 17 Mei 3.750.000. Kolekte ibadah kenaikan 21 Mei 1.870.000, PSB 30 juta, aksi Pangiu 400.000. Ini belum digabungkan dengan persembahan digital QRIS yang kita sudah lakukan minggu kemarin. Berita sakit seperti yang sudah didoakan Bapak Pendeta, mohon dukungan doa segenap jemaat, Bapak Matius Lebang dan Bapak Julius Tangkelangi. Global Coffee Break akan dilaksanakan oleh adik-adik PPGT video conference Sabtu tanggal 30 Mei 2020. Jika ingin mendaftar dan mengikuti dapat menghubungi adik Mega di nomor handphone 081214158233. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Jemaat kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang sabar menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah,
semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, pergilah dan jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidupmu, dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendaknya dalam hidupmu sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dimuliakan. Kiranya Tuhan berkenan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita mengakhiri ibadah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 249 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Apa yang kau alami kini? Kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya Pendeta Asmentonapa, Majelis Gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, dan semua tim Getorta TV Channel dalam pelayanan live streaming, kami menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Kita berjalan satu minggu ke depan dalam bingkai kasih Tuhan. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah.
Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,